Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Diska. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ani. Selamat siang, Bu Diska. Selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat nggih kelihatan. Gimana Bu Hani? Alhamdulillah sehat juga. Terima kasih Bu Diska telah memberikan waktu untuk saya di sini untuk melakukan pro observasi sebelum kita observasi di kelasnya Bu Diska. Yang pertama mungkin ya saya ingin tanyakan Bu Diska, nanti sasaran untuk pelaksanaan observasi supervisi itu di kelas berapa Bu? Kelas 11 ATU 3. Kelas 11 ya, alhamdulillah. Luar biasa. Materi apa mungkin yang terkait dengan pada pelaksanaannya besok itu Bu Diska? Tetap masih berkelanjutan sama yang bunga majemuk, bunga tunggal seperti itu. Terus nanti mungkin ada lagi yang kita membahas tentang anuitas. Siap. Untuk semester ini karena dari MGMPS kemarin tuh yang dibahas ya itu. Siap, alhamdulillah. Mungkin bisa disampaikan Bu Diska untuk tujuan pembelajaran dari materi tersebut itu apa ya? Kalau untuk karena sementara ini saya masih membahas tentang bunga tunggal sama bunga majemuk ya, mungkin nanti untuk tujuan pembelajaran ini mungkin untuk anak-anak supaya tahu apa itu bunga dulu, bunga di bank, terus bunga itu ada keuntungan atau kerugiannya atau enggak ya, seperti itu, cuma masih pengenalan aja. Alhamdulillah luar biasa. Kemudian mungkin metode apa yang akan kita Bu Diska terapkan pada pembelajaran yang akan diobservasi besok itu Ibu? Kalau metodenya biasanya itu anak-anak, karena saya kemarin itu belum pakai kelompok ya Bu Hani ya. Saya itu sementara masih pakai metode untuk anak-anak supaya lebih penasaran aja dalam mengerjakan sesuatu. Jadi saya kasih clue pertama, nanti anak-anak bisa mencari sendiri itu entah itu di perpustakaan atau entah itu di YouTube atau dimanapun supaya dia penasaran aja. Kita kasih pancingan-pancingan aja. Luar biasa sekali, merdeka belajar Merdeka Ibu. belajar. Tidak hanya dari kita tapi anak-anak juga bisa mencari Betul, sendiri. betul. Luar biasa. Saya sangat menunggu sekali ini untuk observasi besok Bu Diska. Jadi untuk besok yang akan saya amati atau observasi itu hanya prosesnya saja Bu Diska nggih. Baik, terima kasih Bu Diska atas waktunya. Mohon izin terus. Sama-sama. Sampai jumpa besok nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budiska Wahimbawani, biasa dipanggil Budiska. Saya di sini mengajar apa? Kalian tahu? Matematika. Sudah ya perkenalan dari saya ya? Boleh saya kenalan sama kalian semua? Oke, Devta Dufan Arifianto ada? Devi Eka Bastian ada? Dini sih saya. Muhammad Farah Ardiansyah. Nila Meisha. Kita sudah kenal. Mungkin waktu kelas 10 ada yang pernah saya ajar. Ada mungkin yang memang baru kenal. Materi pada pertemuan kali ini adalah tentang bunga. Kalian tahu bunga itu apa biasanya kalau dalam perhitungan matematika? Tahu nggak? Bunga. Ya wes, sebelum kita masuk ke bunga, kalian pernah tahu diskon nggak? Pernah. Biasanya dipakai di mana diskon? Toko apa ya? Baju. Cewek-cewek pasti ngerti. Toko baju. Terus toko apa ya? Apa? Skincare biasanya ada nggak sih? Ada. Berapa persen gitu kan? Nek cowok apa biasanya? Motor. Terus aduh ya. Nah selain itu apa ya? Motor, baju, skincare, apa lagi? Ada yang tahu nggak? Diskon. Biasanya ada diskon di mana ya diskon? Nggak tahu ya. Apa di mana? Di mana? Pasar apa gue nek di sini? Swalayan. Swalayan ya biasanya ya. Diskon ini
Belum. Berarti kalian cuma di toko terus diskon sampai 5%, diskon sampai 5% gitu toh? Iya. Kadang malah gini, mungkin ada yang seperti ini karena saya mengalami ya dulu ya. Ada diskon gini. 50% ditambah 70%. Wah, lagi berarti gratis no, duitku balik no. Iya enggak sih? Diskon itu maksimalnya berapa sih? 100% toh. Kalau 50 sama 70 itu lebih dari 100 enggak? Iya. Sama mikir itu gratis enggak? Iya kan? Biasanya gitu kan? Padahal itu caranya mencari, cari 50%-nya dulu, baru 70%-nya atau baru 20%-nya atau baru 30%-nya seperti itu. Bukan diskonnya yang ditambah, tapi harus 1%. Yang kita pelajari sekarang ini ya tentang diskon itu atau yang namanya bunga majemuk. Bunga majemuk yang kita pakai. Nanti saya cuma mengarahkan gimana caranya mencari bunga itu, tapi untuk pengertian dari bunga majemuk itu seperti apa, tolong kalian cari sendiri ya. Bisa loh, boleh cari buku di perpustakaan, boleh. Mau cari buku di mau cari di internet pun juga boleh. Tolong HP-nya diberhentikan dulu, kayaknya aku gak penting kok dek ini ya. Saya cuma minta waktu paling ya 5 sampai 10 menit lah, setelah itu selesai sama gak mau dalam kok. Iya, seperti biasa. Ya kan? Ya cuma waktu paling berjalan berapa menit ini tadi? Sedikit toh? Nah, nanti kalian cari apa itu bunga majemuk ya. Terserah bebas sama yo. Ada kok nanti waktunya pegang HP ada. Nanti tak kasih waktu. Tapi sebelum itu saya mau pinjam. Biasanya kalau misalkan bilangan positif negatif, misalnya negatif 5 ditambah 7, bingung nggak sih? Nggak bingung, mungkin tapi biasanya dipakai di kehidupan sehari-hari itu gini. Hutang 5.000 dibayar 7.000. Nah, bisa nggak langsung? Sebenarnya uang itu enak daripada pelajaran matematika. Kalimat negatif 5 ditambah 7. Kita bingung kok sama ngomongnya. Enggak sih? Tapi harus kaitkan dengan uang. Jadi salah satunya jadi gini. Biasanya diskon tapi di apa sih? Baju ya. Berapa ya? Kan biasanya nek beli baju lebih dari 100.000 sekarang dari 100.000. Lebih dari 100 ya. Wis. Jadi kita garis bawahi 100.000 mulai ya. Harga gaji 100.000 bulan-bulan lah. Ada diskon. Ada diskon. Ada diskon. Mau minta diskon berapa? Kira-kira saya membuka selera untuk beli gitu. Yo kalian pakai beli 20%, biasanya. Ya 10% ya. Harganya enak membandingkan nanti kalau misalkan dikalikan itu mudah. Persen itu maksimalnya persen berapa? Berarti kalau misalkan 10% diskon, 10% diskon baju, bajunya itu besar banget, atas bawah dapat diskon 10.000, beda bagus banget mau harga ya kan? Diskon 10%, 10% per maksimalnya berapa itu diskon? Dikalikan harga bajunya berapa? Misalkan harga bajunya 100.000, bisa mencari perkalian seperti ini.
5 menit cukup? Jangan lama-lama. 10. Oke, sekalian saya tuliskan soal ya nanti ya. Oke, saya tunggu dulu. Kamu ke dealer motor, kan harga motor segini, terus nanti DP segini, menurutku ya kan? Terus bunganya nanti berapa persen kalau misalkan diangsur selama 6 bulan atau 1 tahun atau berapa tahun, mungkin pernah nggak tahu seperti itu? Lembaran-lembaran biasanya kalau pas waktu jalan santai dikasih selebaran, ayo mau kredit gitu. Iya sih? Tahu ya, pernah tahu ya? Ya, aku kasih pernah. Sudah selesai? Mungkin ada yang mau menuliskan ke depan apa yang kita nggak baca? Ayo langsung dengan tegas. Saya Bu. Enggak ada ya? Oh, ada dulu kan? Cowok, cewek. Tambah nilai. Kamu di sini Bu. Sana kelihatan semua. Berdasarkan apa? Bunganya kalau muncul di akhir gitu toh. Ini nggak sih? Jadi itu cuma masih secara hasil akhir. Tapi untuk syarat-syaratnya kan belum ada. Ada mungkin yang mau menambahkan? Dari cowok silakan. Yang mau menambahkan? Berdasarkan apa? Persetujuan bersama. Persetujuan bersama. Ada lagi nggak? Ayo, ada lagi nggak? Jangan dimotor. Sebelum masuk rumah harus ada kunci nggak sih? Iya. Nah, kuncinya kalian mau dapat bunga, dapat persetujuan itu dari modal. Dari modal. Modal apa? Modal tabungan awal, betul nggak sih? Dan sampean di bank orang ngerti tujuannya, teko-teko itu bunga, teko-teko itu kesepakatan. Tapi kalian kan belum mengutarakan maksud dari kalian ke bank itu ngapain? Iya nggak sih? Iya. Mau nggak sih? Iya. Sama kan mesti ngomong, booking teller, booking customer service. Mbak, saya mau nabung. Iya nggak sih? Kan gitu. Berarti berdasarkan modal awal atau berdasarkan tabungan awal, baru nanti ketemu yang namanya bunga atau nanti, dan bisa difikirkan lagi bunga itu setiap bulannya naik nggak? Tergantung apa? Biasanya kalau misalkan tabungannya makin naik, bunganya makin naik ya. Bunga itu yang didapatkan atau kita
akan semakin bertambah selama kalian nabungnya juga bertambah. Ngerti? Ngerti ya? Paham belum sih cowok-cowok? Paham ya? Beda kalau misalkan 1 juta, caranya menghitung sama dengan ini. Berarti gimana caranya? Yang pertama, saya tak kotaknya dulu. Anggapnya lurus ya. Terus anggapnya lurus nih. Bunganya 5%. Saldo kita 1 juta. Paham ya dengan itu ya? Saldo tabungan kita ada 1 juta. Ada berapa bunga nanti yang kita peroleh kalau misalnya kita menabung di bank? Yang pertama, ada 5% per berapa persen? 100. Dikalikan berapa? 1. Oke, pinter. Ada berapa nanti, guys? Coretnya 2, di sini coretnya 2. Nenek berapa? Berapa? 0 nenek? 3 kali 5? Berarti 10.000 dikali dengan 5 berarti hasilnya berapa? 50.000. Ini bunganya, tulis di sini 50. Terus saldo kita naik atau saldo kita turun? Ada berapa? 1 juta. Bisa melanjutkan? Bunganya tetap 5%. Bisa melanjutkan? Bisa? Cari ini ada berapa? Ini ada berapa? Ini ada berapa? Ini ada berapa? Silakan saya kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan. Cukup? Cukup? Silakan. Pertemuan kali ini kita akhiri dengan membahas yang namanya bunga apa tadi? Bunga majemuk. Sudah paham semua tentang bunga majemuk? Sudah. Kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa dipotong. Oh enak bisa. Kok tadi motornya ya rada sepi ya? Mantap. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Diska? Alhamdulillah baik. Bu Hani gimana? Alhamdulillah baik juga. Ketemu lagi. Iya, ketemu di sini ya. Setelah kemarin kita melaksanakan perobservasi, kemudian saya juga observasi di kelas Bu Diska, dan kita hari ini akan mengadakan pasca observasi ya Bu Diska. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Diska ya, terkait kemarin observasi pada pembelajaran Bu Diska. Yang pertama, mungkin menurut Bu Diska dalam pembelajaran kemarin itu adakah yang perlu ditingkatkan atau apa yang perlu dikembangkan kembali dalam pembelajaran yang telah Bu Diska laksanakan kemarin? Ada sebenarnya kemarin itu karena dari pembelajaran yang saya ajarkan waktu di kelas itu mungkin kurang pengelompokan ke anak-anak, kan masih penerangan tentang materi seperti itu, terus tentang diferensiasinya juga masih belum jalan kayak kemarin. Iya, benar sekali ya Bu Diska, itu juga sesuai dengan pengamatan saya. Jadi sekarang jika Bu Diska sudah mengetahui tentang apa yang perlu ditingkatkan, langkah kedepannya apa yang akan dilakukan oleh Bu Diska? Ya yang pasti ya karena kurangnya diferensiasi itu belum jalan di kelas, ya nanti kita jalankan yang secara diferensiasi mungkin dengan cara kan itu sudah jalan 1 jam pelajaran, saya nanti juga dapat nilai kan dari anak-anak, mungkin nanti juga dapat nilai mana anak yang paling baik, mana yang sedang-sedang, mana yang kurang. Nah itu nanti akan saya kelompokkan dari anak-anak yang cerdas atau yang bisa, itu saya kelompokkan jadi satu, yang sedang jadi satu, yang bisa jadi satu. Dan nanti mungkin materinya juga akan berbeda juga tergantung tingkat levelnya anak-anak tersebut.
biasa sekali. Budiska ngajar matematika ya, oke, luar biasa. Jadi kedepannya Budiska rencananya akan menggunakan diferensiasi di materi tadi ya, tadi diferensi konten dan juga pengelompokan. Siap, dan semoga nanti kan jadi kalau kita sudah mengetahui tipikalnya, minatnya anak-anak, bakatnya gimana, itu akan lebih mempermudah lagi, ya kan? Apalagi kalau itu pelajaran matematika. Iya. Kayaknya pelajaran paling ditakuti Iya. ya. Jangan sampai kita ditakuti. Jangan sampai pelajarannya nggak penting bukan orangnya ya, Bi, ya. Mau guru-gurunya jadi tidak nyantik pastinya nggak takut. Lagi satu pertanyaan lagi yaitu mungkin selama Budiska itu mengajar sebagai guru matematika, tantangan apa yang telah Ibu alami saat melakukan pelajaran? Tantangannya itu mungkin materi jelas ya, tapi tantangannya itu untuk siswa supaya lebih mau masuk di pelajaran matematika itu harus senang dulu sama gurunya ya, gitu. Harus senang dulu sama gurunya baru nanti anak-anak langsung oke jalan sama pelajaran. Jadi kita harus asik dulu pertama sama anak-anak, baru nanti materi yang kita sampaikan pasti tersukai. Luar biasa. Budiska sudah melakukan perencanaan ya, tentang bagaimana nanti pembelajaran dari Budiska selanjutnya. Tentunya itu akan menjadi suatu pembelajaran yang menyenangkan sehingga anak-anak tidak menjadi Bosan, tidak takut lagi dengan matematika. Iya. Oke, kedepannya mungkin kapan Ibu akan melaksanakan pembelajaran yang seperti Ibu rencanakan tadi? Pasti dengan waktu dekat, selama 1 minggu mungkin bisa kita jalankan. Dicoba gitu ya, nanti kemudian kita evaluasi kembali, mungkin ada yang di mana Ya, doain ya. siap, kita selalu bisa untuk mendampingi dan kita saling berkolaborasi ya Budiska, sehingga nanti anak-anak juga tidak takut sama matematika juga. Betul. Emang susah loh Bu, mengubah image-nya anak-anak itu. Dari yang nggak suka matematika sampai bisa jadi Benar suka matematika sekali. itu susah. Ya, makanya ya itu berarti kesimpulannya pembelajarannya harus asik, Gurunya harus asik. iya. Nanti jadinya asik semua. Asik semua. Oke. Baiklah Budiska, terima kasih telah memberikan waktu kepada saya di sini untuk berbincang-bincang tentunya. Jadi semoga nanti apa yang telah Budiska rencanakan dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Terima kasih doanya kita selalu support Bu Hani. Terima kasih Budiska. Saya izin mohon diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.